Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan data. Eh, yang pertama itu apa itu perikanan? Perikanan itu ialah semua kegiatan yang berhubungan tentang perairan, pemanfaatan sumber daya alam. Eh, yang di dalamnya itu ada pemasaran, produksi, pengolahan dan sebagainya. Eh, di sini kita bisa lihat produksi aktivitas ekonomi. Di situ ada 3. Yang pertama itu ada budidaya. Nah, budidaya ini tempat di mana orang-orang membudidayakan ikan-ikan untuk bisa dikonsumsi atau dijual ke tempat-tempat tertentu. Nah, yang kedua ini ada penangkapan. Penangkapan ini dia lebihnya ke laut, menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang berbeda-beda, karena di penangkapan ikan itu banyak sekali alat-alat tangkap yang ada di Indonesia. Yang saya ketahui itu yang pertama ada alat tangkap bagan, ada troll, ada jaring, dan ada juga alat pancing. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, yang alat tangkap bagan itu tata caranya menangkap ikan itu menggunakan jaring. Cara bikinnya juga sangat ribet lah, kecuali sudah orang-orang yang sudah tahu dalam bidang tersebut. Nah, di situ juga alat tangkap bagan ini kenapa saya lebih tahu ke arah situ, karena orang tua saya juga adalah seorang nelayan, mempunyai alat tangkap bagan. Nah, alat tangkap bagan itu dia cara membikin bagannya itu beramai-ramai bersama anggota-anggota dari nelayan lain, membikin bagannya. Dari itu lama sekali tuh pembikinan alat tangkap tersebut. Dari subuh, dari jam 5 sampai jam 2 siang itu sudah paling cepat. Paling lama itu jam 4 sudah pasti jadi. Nah, alat tangkap pukat, itu alat tangkap pukat biasanya digunakan untuk nelayan-nelayan kecil yang tidak jauh dari laut lepas, misalkan di area-area pohon mangrove tersebut. Dia menangkap menggunakan jaring tersebut, pukat. Pendapatannya juga lumayan sih, yang saya ketahui kalau alat tangkap pukat ini. Yang biasa didapatkan dari hasil alat tangkap pukat tersebut itu paling banyak ikan putih, ikan merah, dan ikan kerapu paling banyak itu. Soalnya kan dia lebih ke area mangrove, itu sering sekali di tempat saya itu banyak kerapu di situ. Nah, kebutuhan pengolahan data perikanan
Yang pertama informasi teknis, kedua informasi habitat, informasi kelembagaan, informasi sosial, informasi ekonomi, dan informasi biologi. Nah, di sini ya bisa disebutkan kayak aktor lah, pemangku kepentingan ini. Yang pertama itu ada nelayan pembudidaya ikan. Yang saya tadi jelaskan tadi itu pembudidaya ikan, dia mempunyai sebuah wadah untuk di suatu tempat yang mempunyai kolam ikan yang saking banyaknya dia mempunyai karyawan untuk bisa membantu dia dalam bekerja. Mungkin kalau sudah sebanyak itu dia palingan cuman membayar upah dari karyawan tersebut, karena dia sudah alhamdulillah sukses di bidang itu, makanya dia mencari karyawan dan menggajinya. Pembudidaya ikan ini adalah dia merintis sesuatu usahanya dari nol, makanya dia tidak langsung besar nih anunya, dimana dia tempat yang dia pembudidaya ikan ini kan dia tidak langsung terjun langsung ke usaha yang besar. Dia tuh mulai dari bawah dulu, mulai dari nol ya, kecil-kecilan dulu. Pertama merintis usaha dengan sendirinya, modal secukupnya lah. Yang kedua, pengusaha pedagang pengecer. Pedagang pengecer ini dia yang setahu saya di tempat saya itu dia ketika dia menunggu para nelayan pulang melaut. Dia pulang melaut, ya dia nunggu sudah tuh di jembatan. Di jembatan tersebut dia menawari jasanya, seperti Mas mau saya belikannya seperti itu. Setelah itu sudah terbeli itu, barulah dia mengeksportir ke tempat. Dia mempunyai bos tersendiri, bos tempat-tempat tertentu. Di sana tempat saya itu pengecer tersebut berbeda-beda bosnya, ada juga yang sama. Nah, setelah dieksportir ke tempat bos tersebut, nah bos mereka membelinya dengan harga yang tingkatannya lebih ke atas daripada pengecer membeli langsung ke para nelayan. Di situ mereka sudah membeli, mereka menges ikan tersebut dan langsung dibawa bisa juga ke Tanjung Redep, ke kotanya, bisa juga langsung ke Samarinda, ke pusatnya langsung, tempat penampungan ikan yang ada di Samarinda, terkhususnya di Selili. Program pernyataan penelitian, program Bina Penelitian mengurai terhadap perilaku pembudidaya ikan dalam mengelola usaha. Yang kedua, bagaimana mengukur pengaruh, apa saja yang akan dipengaruhi data, apa saja yang dibutuhkan, bagaimana memperoleh data. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama itu ada data identity broad area. Yang kedua select topic,
decides, approx, formulates, plan, collects information, analysis data, present findings. Nah, yang ini juga ada desain penelitian. Nah, Nasir 1990, desain penelitian dalam pengertian sempit bisa disimpulkan menjadi pengumpulan data, analisis data. Yang pertama ini, bagaimana data itu bisa dikumpulkan. Nah, bagaimana data itu dikumpulkan, kita bisa cari responden yang mau diwawancarai. Nah, disitulah kita bisa dapat dan mengumpulkan data tersebut. Nah, yang kedua ini, siapa yang akan menjadi responden dan beberapa banyak. Nah, itu tergantung dari penelitian kita. Kalau kita membutuhkan 5 responden dari berbeda-beda pandangan, itu bisa juga. Pokoknya tergantunglah dari dari penelitian kita. Apakah bahasa dari mereka itu berbeda dari 1 sampai 5 tersebut, kita tidak tahu. Itu tergantung. Cuman kan kita di situ ada juga tuh yang sama yang sama pertanyaan jawabannya, karena di situ satu nelayan, maksudnya satu alat tangkap lah, sama-sama. Nah, beda lagi nih kalau kita bertanya dengan orang yang satu responden, alat tangkapnya beda. Satu responden pun alat tangkapnya beda, seperti itu. Mungkin jawaban dari mereka pasti berbeda. Yang ketiga ini, data apa saja sih yang dibutuhkan. Nah, data apa saja yang dibutuhkan? Banyak data-data yang dibutuhkan pada saat penelitian. Yang keempat, bagaimana memproses dan mengolah data. Memproses dan mengolah data itu tergantung dari tergantung dari bagaimana kita bisa menghitung data-data yang ada di lapangan. Di sini ada beberapa cara pengumpulan data. Yang pertama itu data pengamatan langsung ke lapangan. Kita pengamatan langsung, dia tuh ada berstruktur dan tidak berstruktur. Berstruktur itu kita bertanya ke orang-orang, gimana sih caranya mendapatkan ikan-ikan yang ada di alat tangkap tersebut. Bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak menjual ikan. Nah, yang tidak struktur itu dia mengamati langsung aja, tidak bertanya, dia cuman mengamati. Dan saya rasa kalau memakai tidak struktur ini kurang tepat lah. Takutnya kalau kita menganalisis data tidak tepat datanya, takutnya salah lagi, seperti itu. Nah, ini metode wawancara ini
bagaimana kita lihat dulu si yang kita mau wawancara ini situasinya seperti apa. Kalau situasinya sibuk atau banyak kerjaan atau dalam segala hal lah, itu kan kita jangan diganggu lah. Takutnya kita bertanya, dia jawabnya cuman ngasal-ngasal. Ada juga kita mau bertanya kepada mereka, cuman dicuekin aja. Makanya kita lihat dulu situasinya seperti apa responden tersebut. Wawancaranya itu seperti apa. Yang kedua ini situasi wawancaranya dan pewawancaranya ini seperti apa. Pewawancaranya ini kita bagaimana si pewawancara itu bisa menarik si responden itu untuk mau berbicara dengan mudah, dengan terbuka lah, setahu saya itu. Nah, di sini nih kita masuknya dengan metode kuesioner. Metode kuesioner ini dia menggunakan kualitatif. Yang pertama itu pertanyaan tentang fakta. Nah, tentang fakta pendapatan nelayan tersebut, pendapatan atau persepsi diri, pendapatan terstruktur, terbuka, dan pretest ini dia kita tes dia bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Terminologi penggoda tipe datanya ini, data kualitatif itu ada dua, skala nominal, skala ordinal. Nah, data kuantitatif itu skala interval dan skala rasio. Nah, di sini ada populasi, sampel, parameter, populasi, hipotesis. Kita bisa lihat di sini data bisu, data bicara. Nah, ini sini ada tipe analisis data. Sebelum kita menganalisis data, kita harus memformulasi hipotesis. Pertanyaan tentang itu data itu dapat diuji atau tidak. Pengumpulan data untuk uji hipotesis tersebut. Itu ada 3 itu, variabel yang mempengaruhi, variabel yang dipengaruhi, variabel yang bersosialisasi atau yang terkait. Skala pengukuran. Yang kedua, yang keempat, skala sesuaikan proses pengolahan dengan jenis data yang dikumpulkan. Di sini kita bisa lihat data-data kategorisial, banyaklah. Nah, di sini ada prosedur analisis data, formulasi hipotesis. Kedua itu kumpulkan data untuk diuji, nanti itu diuji di hipotesis tersebut. Yang ketiga, tentukan tipe analisis data. Yang keempat itu tentukan tingkat kepercayaan. Kita harus percaya tuh. Kita mau menginput data itu seperti apa, kita harus percaya dan yakin. Yang kelima ini ada uji statistik. Yang keenam ada bandingkan value dengan signifikansi level. Ketujuh ada interpretasi. Nah, di sini ada
materi analisis data, tipe kategori analisis non parametrik. Nah, kita bisa lihat di sini prosedur analisis non parametrik. Whitney U perbandingan dua kelompok. Independence alternatif non parametrik dari uji tes dua berbeda-beda retata independen. Kruskal-Wallis perbandingan dua atau lebih kelompok independen alternatif non parametrik dari uji ANOVA satu arah. Ketiga, Shin test or Wilcox test perbandingan dua kelompok dengan pengukuran berulang atau data berpasangan. Alternatif non parametrik dari uji berpasangan dua beda retata berpasangan. Friedman's test perbandingan dua kelompok atau lebih dengan pengukuran berulang atau data berpasangan. Alternatif non parametrik dari ANOVA dua arah. Supreme Strength Collection mengukur asosiasi antara dua variabel alternatif dan non parametrik untuk proses correlation. Nah, di sini kita bisa lihat ya, mungkin cukup penjelasan dari saya materi tentang pengolahan data. Mungkin kalau ada salah kata atau kelakuan saya yang kurang baik, mohon maaf Bu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.